Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan pembahasan tentang siklus akuntansi perusahaan dagang. Siklus akuntansi perusahaan dagang adalah proses pembuatan laporan keuangan pada sebuah perusahaan dagang dalam periode tertentu. Umumnya, siklus akuntansi tersebut akan dimulai dari transaksi hingga pembuatan laporan keuangan yang terjadi pada sebuah perusahaan. Setelah itu akan dilanjutkan dengan penutupan jurnal hingga jurnal balik. Perusahaan dagang. Perusahaan dagang merupakan salah satu perusahaan yang sangat membutuhkan keberadaan siklus akuntansi ini. Dengan begini, maka akan mengetahui alur dari keuangan perusahaan. Tanpa adanya jurnal akuntansi inilah, maka perusahaan dagang tersebut tidak akan mengembangkan usahanya dengan baik. Adapun siklus akuntansi perusahaan dagang diantaranya adalah sebagai berikut. 1. Identifikasi transaksi jurnal umum. Siklus akuntansi pertama yang harus dibuat oleh sebuah perusahaan adalah mengidentifikasi transaksi yang sudah terjadi di dalam sebuah perusahaan, di mana melibatkan semua akun. Contoh dari transaksi dari perusahaan dagang adalah transaksi penjualan barang dagang. Sebagai seorang penjual, Anda harus menyerahkan barang dagang dan sudah memperoleh uang atas pembayaran barang tersebut. Inilah yang disebut dengan identifikasi sebagai transaksi penjualan tunai yang terjadi di dalam perusahaan. Berikut ini adalah contoh laporan dari jurnal umum. Yang kedua ada jurnal khusus. Penggunaan jurnal khusus ini berlaku bagi perusahaan yang memiliki transaksi yang cukup banyak. Sedangkan perusahaan yang transaksinya sedikit, penggunaan jurnal umum bisa menjadi pilihan yang terbaik. Penggunaan jurnal khusus pada siklus akuntansi perusahaan dagang ini sendiri juga akan memberikan banyak manfaat untuk perusahaan. Di antaranya adalah bisa membuat waktu, tenaga, serta biaya jauh lebih efisien. Terdapat jenis-jenis jurnal khusus, di antaranya adalah jurnal penerimaan kas, yang merupakan buku yang digunakan untuk mencatat semua transaksi yang terjadi, di mana berhubungan dengan penerimaan uang, baik secara tunai maupun kredit. Jurnal pengeluaran kas ini bisa diartikan sebagai jurnal khusus yang digunakan untuk mencatat semua transaksi yang berhubungan dengan pengeluaran modal maupun pembayaran pada pihak supplier. Jurnal pembelian merupakan jurnal yang digunakan untuk melakukan pencatatan setiap transaksi pembelian yang dilakukan dengan cara kredit, baik itu pembelian barang maupun non-barang, seperti pembelian peralatan. Jurnal penjualan, yaitu jurnal yang berisi semua informasi transaksi yang berkaitan dengan penjualan barang yang dilakukan secara kredit. Berikut ini adalah contoh laporan jurnal khusus. Yang ketiga ada buku besar pembantu. Apabila jurnal khusus sudah dibuat, maka langkah siklus akuntansi perusahaan dagang berikutnya adalah pembuatan buku besar pembantu. Buku besar pembantu ini sendiri juga merupakan bagian dari buku besar umum, di mana tujuannya adalah untuk membuat data-data yang lebih rinci di dalam suatu akun. Di dalamnya juga terdapat pencatatan dari beberapa akun tertentu, kemudian dijadikan sebagai dasar informasi untuk melakukan penyusutan neraca saldo dari sebuah perusahaan. Yang keempat, posting ke buku besar. Tahapan siklus akuntansi perusahaan dagang berikutnya adalah memindahkan data yang berasal dari jurnal umum tersebut ke dalam jurnal buku besar. Selain dari jurnal umum, data tersebut biasanya akan diambil dari jurnal khusus. Peristiwa pencatatan atau pemindahan ke buku besar ini
sendiri dikenal dengan sebutan posting buku besar. Adapun pemindahan dari jurnal khusus ke buku besar ini sendiri biasanya akan menggunakan prosedur meliputi jumlah nominal, nomor halaman, rekening-rekening, serta jumlah yang akan dipindahkan ke dalam buku besar, sehingga tanggal periode pun harus ditulis dengan baik. 5. Laporan harga pokok penjualan. Jika perusahaan dagang sudah melakukan pengaplikasian pencatatan secara perpetual atau fisik, maka biasanya secara otomatis besarnya harga pokok suatu barang yang sudah terjual tersebut akan ditentukan saat terjadinya penjualan, sehingga saat membuat jurnal penjualan sekaligus melakukan pencatatan harga pokok penjualan. Tetapi biasanya perhitungan dari HPP tersebut sudah dianggap sebagai komponen dari laporan laba maupun rugi yang nantinya akan disajikan ke dalam laporan keuangan. Perhitungan dari harga pokok penjualan ini sendiri biasanya akan disusun di akhir periode akuntansi atau ketika pembuatan laporan keuangan, dan laporan ini pun juga akan disajikan secara terpisah dari laporan laba rugi. Yang keenam, membuat neraca saldo. Adapun siklus akuntansi perusahaan dagang yang berikutnya adalah pembuatan neraca saldo. Informasi ini sendiri berasal dari buku besar yang sudah dibuat sebelumnya, yakni biasanya meliputi saldo akhir pada setiap akun-akun, baik posisi debit maupun kredit, harus balance atau sama. Jika ada kesalahan sedikit pun, maka akan berakibat risiko besar. Apabila terdapat perbedaan atau tidak balance, biasanya kesalahan tersebut berasal dari pencatatan buku besar yang salah. 7. Jurnal penyesuaian. Siklus akuntansi selanjutnya adalah jurnal penyesuaian. Pembuatan jurnal penyesuaian ini sendiri biasanya adalah disebabkan dari adanya transaksi yang terjadi, di mana memberikan pengaruh terhadap sejumlah akun perusahaan, dan terkadang juga akan memunculkan jenis akun baru yang lainnya. Adapun contoh transaksi yang terjadi secara baru pada sebuah perusahaan dagang adalah apabila terjadi sewa toko yang sudah jatuh lebih dari tempo. Neraca penyesuaian ini biasanya berisi macam-macam penyesuaian dan jurnal penyesuaian. 8. Neraca saldo setelah penyesuaian. Setelah itu, siklus akuntansi perusahaan dagang selanjutnya adalah membuat neraca saldo setelah penyesuaian. Tahap ini sendiri merupakan tahap di mana menyesuaikan neraca saldo dengan jurnal penyesuaian yang menghasilkan neraca saldo yang sudah disesuaikan, atau istilahnya adalah adjusted trial balance. 9. Menyiapkan laporan keuangan. Pembuatan laporan keuangan ini pun juga termasuk ke dalam siklus akuntansi perusahaan dagang. Keberadaan laporan ini sendiri juga akan memberikan sejumlah manfaat, di mana akan memberikan kemudahan bagi perusahaan untuk menemukan informasi mengenai posisi keuangan dari perusahaan, meliputi keadaan harta, modal, dan utang dari perusahaan. Informasi yang digunakan dalam laporan keuangan tersebut biasanya berasal dari neraca saldo yang sudah disesuaikan. 10. Pembuatan jurnal penutup. Jika sudah, maka akan dilanjutkan dengan pembuatan jurnal penutup. Siklus akuntansi perusahaan dagang ini sendiri merupakan persiapan untuk laporan keuangan. Di jurnal penutup inilah akan terdapat informasi seperti laba maupun rugi, yaitu meliputi akun pendapatan serta biaya atau beban. 11. Neraca saldo setelah penutupan. Jika sudah, maka akan langsung dilanjutkan siklus akuntansi perusahaan dagang dengan pembuatan neraca saldo setelah penutupan. Tahapan ini sendiri merupakan tahapan penyesuaian di antara neraca saldo dengan jurnal penutup. Adapun tujuan mengapa neraca saldo tersebut perlu disesuaikan adalah karena untuk mencatat kembali akun-akun yang sudah berubah, baik itu dari saldo maupun akunnya itu sendiri. Yang terakhir adalah jurnal pembalik.
Siklus akuntansi perusahaan dagang yang terakhir adalah jurnal pembalik. Jurnal ini sendiri biasanya tidak dibutuhkan dalam kondisi tertentu. Hal ini karena jurnal pembalik sendiri biasanya hanya untuk jenis akun tertentu saja. Sebagai contohnya, untuk transaksi pendapatan yang sudah diterima di muka, di mana ketika penjurnalan dicatat sebagai pendapatan ataupun digunakan untuk transaksi biaya berupa piutang atau dibayar di muka. Selanjutnya, berikut ini adalah bagian dari siklus akuntansi perusahaan jasa. Sebagai tambahan dari penjelasan mengenai topik siklus akuntansi. Berikutnya juga terdapat bagian siklus akuntansi perusahaan manufaktur. Silakan diperhatikan. Ya, itulah tadi siklus akuntansi pada perusahaan dagang, jasa, dan manufaktur. Pada dasarnya, ketiga siklus akuntansi di tiga jenis perusahaan yang berbeda adalah hampir sama. Yang membedakannya adalah adanya penambahan dalam jurnal-jurnal tertentu dan penamaan akun yang berbeda, yaitu sesuai dengan sistem di masing-masing jenis perusahaan tersebut. Terima kasih telah menonton dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.